Tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bulan ini kita memperingati kemerdekaan negara kita. Yang keberapa, ada yang tahu? Berapa? 78, pintar sekali. Ya, kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78 tahun. Lumayan ya, lumayan senior, 78 tahun. Dan karena itu hari ini juga kita akan belajar tentang kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Yuk kita baca bersama Roma 8 ayat 1 dan 2. Minta bantuan multimedia, Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Oh belum semua ya, ayo fokus ke multimedia ya, bareng-bareng, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya saudara. Kita yang ada dalam Kristus, kita bebas, merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Haleluya. Kita bebas karena kita ada dalam Kristus. Amin. Nah masalahnya kita mesti pahami betul bebas yang kita pahami dan bebas yang Tuhan maksud itu seperti apa. Samakah yang kita bayangkan bebasnya sama Tuhan yang maksudkan. Karena begini, ada yang memahami bebas adalah sebuah ketiadaan penghalang. Bebas itu bagaikan sebuah bola tempat tinggi lalu ada turunan begitu ya. Bebas itu adalah seperti bola yang turun ini. Dia menggelinding ke bawah, karena momentumnya dia makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Itu bebas, tanpa hambatan. Meluncur tanpa hambatan, makin kencang. Itukah kebebasan? Mau mabok, silakan. Kan sudah merdeka, bebas dari hukuman. Punya license to sin gitu ya. Saya cowok jadi cewek, boleh gitu ya. Bebas kan? Mau gonta-ganti pasangan tanpa menikah, bebas. Oh, saya jatuh cinta Pak sama anjing saya. Saya boleh ya menikah dengan anjing saya. Enggak apa-apa ikut BPN boleh. Bebas. Bebas seperti apa? Di Jepang katanya ya, banyak pria-pria yang menikah dengan boneka, saudara. Kenapa? Satu nggak bawel. Dua mau menerima dia apa adanya. Ya gimana mau protes mau benda mati ya. Gimana mau protes? Mau pulang terlambat, mau nggak pulang. Nggak ada yang protes orang benda mati. Saudara, tidak ada bebas yang seperti ini. Tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya seperti ini. Contohnya, saudara karena menganut paham bebas, lalu saudara berpikir, kayaknya saya ini burung deh. Gitu ya. Lihat saya pergi jauh, cuit, merdu kan gitu ya. Lalu saudara merasa saudara burung dan saudara mau terbang, saudara naik ke lantai 4. Saudara bilang, aku burung, aku bisa terbang. Dan saya lompat sambil mengepakkan sayap. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya? Loh, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Patah kaki, puji Tuhan patah kaki. Kalau jatuh kepala duluan, meninggoy saudara, meninggal saudara. Meninggal. Yang kasihan kan Pak Gembala. Waktu khotbah ibadah penghiburan. Mau ngomong apa beliau? Kita Bapak Ibu Saudara, kita mengenang saudara A yang berasa dirinya burung. Dia merasa bebas, tapi nggak bisa sebebas-bebasnya. Dia terbatas oleh sebuah hukum alam yang namanya hukum gravitasi. Nggak bisa, nggak ada yang namanya bebas sebebas-bebasnya. Merdeka yang tanpa ada batasan. Nggak ada saudara. Bapak Ibu Saudara,
yang usianya sudah 50 tahun ke atas, meski saudara sehat-sehat, hasil lab cukup bagus, tapi boleh nggak makan sebebas-bebasnya? Gak boleh saudara. Umur 50 tuh ya kayak mobil lah, udah mulai onderdilnya mulai soak gitu ya. Levernya udah nggak bekerja maksimal, ginjalnya udah mulai agak keropos gitu ya. Jantungnya udah mulai bergerak gitu ya. Jadi nggak bisa makan sembarangan. Saudara nggak bisa, oh saya bebas. Saya soto jeroan sikat, habis itu makan duren, kurang, seafood, udang, kepiting, cumi, sate kambing yang enak itu. Yang di puncak itu ya kemarin. Kalau makan selalu pilih yang all you can eat. Yang bisa makan sepuasnya. Gak bisa. Dulu saya, berapa tahun lalu saya paling suka makan all you can eat. Karena banyak pilihannya dan bisa sepuasnya. Tapi sekarang setelah umur 40-an, 45, ini mau 50 saya bilang, wah gak bisa ini. Rugi makan all you can eat, karena yang mau makannya cuma dikit. Ya gak dikit juga sih, tapi gak sebanyak dulu maksudnya ya. Gak sebanyak dulu. Wah dulu kalau nambah gila-gilaan. Kalau mau lihat saya makan kayak apa dulu, lihat anak saya. Itu saya dulu makannya kayak mereka. Waduh kuat makannya. Sekarang bertobat. Kenapa? Usia membatasi saya untuk tidak bebas dalam hal makan. Saya suka minum kopi, saudara. Kopi tanpa gula. Wah, brokoli langsung senyum ya. Saya suka minum kopi. Saya paling demen tuh, ya ada lah ya, ada kayak seperti sebuah ritual gitu ya. Kalau pagi gitu ya, waduh bikin kopi, suhunya sekian, bla bla bla. Oh enak gitu saya kopi. Tapi saya gak boleh minum kopi sama dokter saya. Ada kondisi kesehatan yang tidak membolehkan saya minum kafein. Jadi infeksi di prostatnya. Ya stop. Stop. Ada batasannya. Saudara, tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Lalu ada juga yang mendefinisikan kebebasan sebagai boleh berbuat apa saja yang membuat kita bahagia asal tidak mengganggu kebahagiaan orang lain. Boleh bikin apa aja membuat kita bahagia asal tidak mengganggu bahagia orang lain. Jadi ada batasnya yaitu kebahagiaan orang lain. Bisa nggak ini? Nggak bisa juga, saudara. Bukan kemarin ya, beberapa waktu lalu saya nonton di YouTube-nya TV One. Di situ diwawancara Daniel Mananta. Tahu Bapak Ibu? Tahu ya? Wah yang nggak tahu berarti masih muda kali ya. Daniel Mananta tuh mantan VJ-nya MTV dan dulu juga jadi hostnya Indonesian Idol ya, Daniel Mananta. Jadi dia ceritanya sama istri sama anaknya mau cari sekolah buat anaknya. Cari sekolah. Lalu mereka pergi ke sebuah sekolah internasional. Mahal pasti ya. Sekolah internasional nggak ada yang murah. Nah waktu dia ke sana, dia lihat-lihat, dia terpesona ketika melihat toiletnya, saudara. Biasanya toilet ada 2 pintu ya, ini 3 pintu. Pintu pertama, boys, anak laki-laki. Pintu kedua, girls, anak perempuan. Yang ketiga, netral. Boys, girls, dan netral. Lalu dia nanya sama pengurus sekolah, kenapa kok ada 3 pintu ke toilet? Lalu pengurus sekolah bilang bahwa, iya Pak, di sekolah ini kami membiarkan siswa untuk mengeksplor perasaan mereka dengan bebas. Mengeksplor perasaan mereka dengan bebas. Kalau dia merasa cewek, sekalipun dia cowok, ya gak apa-apa, bebas. Kalaupun dia sebaliknya, dia cewek tapi dia merasa cowok, ya gak apa-apa, bebas. Dan kalau yang belum bisa menentukan, saya cewek apa cowok ya, netral dia. Padahal untuk tahu cewek cowok gampang kan, ke kamar mandi buka celana saudara. Wah aku cowok, kan kelihatan ya. Bagaimana tidak masuk akalnya sebuah perasaan bisa menentukan jenis kelamin saudara. Perasaan yang bisa berubah-ubah itu loh. Kok menentukan jenis kelamin saudara?
Bayangkan jika satu waktu seseorang cowok yang merasa dia cewek, wah aku cewek nih, pasti cewek. Lalu dia dioperasi jadi cewek, dia cowok jadi cewek. Terus setelah dia jadi cewek dia merasa, enggak nih kayaknya aku cowok. Gimana dong? Kebebasan itu sekarang jadi gak jelas. Itu kalau dia cowok cewek, kalau dia merasa tadi jadi burung, jadi anjing laut, kan repot saudara. Di Amerika, belakangan rame soal kasus seorang perenang. Ada seorang perenang wanita, namanya Lia Thomas. Bukan Lia Julius ya, Lia Thomas. Lia Thomas ini berkompetisi dalam tim renang putri antar kampus, NCAA. Jadi dia tuh antar kampus pertandingnya. Dan dia menang di pertandingan itu. Menang. Dan kemenangannya dikritik banyak orang. Tahu kenapa saudara? Karena 2 tahun sebelumnya dia bertanding di tim renang putra. Dia baru setahun jadi wanita. Tingginya 185, gede badannya. Gimana gak menang saudara lawan cewek-cewek semua. Dan yang protes adalah para atlet wanita yang asli. Protes mereka. Dia bilang saya sudah berenang sejak umur 4 tahun. 18 tahun saya berlatih berenang untuk kompetisi ini. Dan saya dikalahkan oleh seorang pria yang tinggi besar yang merasa dia wanita. Dan dia yang yang cowok jadi cewek itu ya enak aja, pasti menang lah orang cowok tinggi besar. Lia Thomas bahagia, tapi orang lain nggak bahagia. Jadi kebebasan yang definisi itu pun tidak bisa dipakai. Cewek lain merasa nggak fair, lawannya cowok. Jadi tidak ada sebuah kebebasan yang bisa sebebas-bebasnya. Tidak ada kebebasan yang hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Karena kalau engkau hanya mementingkan kebahagiaanmu, engkau akan menodai kebahagiaan orang lain. Sebuah kebebasan yang tidak ada batasnya bukanlah kebebasan, tapi kehancuran. Sebuah kebebasan yang tanpa batas adalah sebuah kehancuran. Saya diberikan ayat oleh Bapak Gembala di Galatia 5 ayat 13. Nah kita akan gali sama-sama ayat ini ya. Seberapa yang saya bisa gali. Galatia 5 ayat 13. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini paling ada 2 hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk merdeka. Saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk merdeka. Siapa yang manggil? Tuhan. Tuhan panggil kita supaya kita bisa merdeka. Tuhan panggil kita untuk kita bebas. Panggilan Tuhan buat kita semua jadi orang-orang yang bebas. Orang-orang yang merdeka. Roma 6 ayat 18. Tolong Pak Sandi. Roma 6 ayat 18. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa tapi menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dibebaskan dari dosa tapi menjadi hamba kebenaran. Kayak kontradiktif ya. Bebas, tapi kok jadi hamba? Loh, ada yang aneh. Bebas, tapi kok jadi gak bebas lagi jadi hamba? Gimana maunya? Katanya merdeka, kok jadi hamba lagi? Merdeka dari dosa, lalu menjadi hamba kebenaran. Artinya gini saudara. Dulu saudara hamba dosa. Dulu saudara terikat dengan dosa. Tapi sekarang sudah terikat dengan Kristus. Dulu saudara dikuasai hawa nafsu, dikuasai keinginan daging. Sekarang dikuasai kebenaran oleh Roh Kudus. Inilah kemerdekaan itu saudara. Kita bebas dalam terang kebenaran Allah. Kita bebas dalam terang kebenaran Allah.
Inilah kebebasan yang sejati dalam batasan-batasan kebenaran Allah. Bebas dalam terang Allah. Bebas yang sesuai dengan desain Allah bagi kita manusia. Saudara, Allah ciptakan kita dalam sebuah desain. Amin. Allah enggak asal ciptain jadi Adam, enggak dong. Didesain sedemikian rupa. Manusia itu didesain Allah untuk menjadi penyembah Allah. Karena itu jika ia tidak menyembah Allah, dia pasti nyembah yang lain. Manusia adalah penyembah. Kalau saudara enggak nyembah Allah, saudara akan nyembah yang lain. Nyembah berhala, nyembah setan, nyembah hal yang lain. Manusia didesain Allah untuk terikat dengan dia, bukan terikat dengan yang lain. 1 Korintus 6 ayat 17 bilang begini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan dia. Kita didesain Tuhan untuk terikat dengan Tuhan, untuk jadi satu roh dengan Tuhan. Kita didesain Tuhan untuk jadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Cuma dua pilihannya, jadi hamba kebenaran atau jadi hamba dosa. Nah, Bapak Ibu sadari bahwa segala sesuatu yang tidak digunakan sesuai desainnya, segala sesuatu yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, rusak. Saudara. Pasti rusak, karena tidak sesuai dengan desain awalnya. Contoh begini, misalkan saudara, Bapak Ibu saudara punya 4 kambing. Saudara peternak kambing nih ceritanya. Lalu ada orang mau beli di Bandung, saudara mau kirim 4 kambing ke Bandung. Kira-kira pakai apa saudara? Dituntun. Capek Pak ke Bandung jalan kaki. Pasti sewa kendaraan dong. Ya, bawa 4 kambing, sewa kendaraan. Kira-kira saudara mau sewa mobil apa saudara? Truk. Pickup yang bak terbuka ya. Betul ya? Bisa nggak saya sewa Alphard untuk kirim 4 kambing ke Bandung? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa saudara. Alphard gede kok. Nggak percaya, coba ntar pinjam Alphard Korudi. Kita bukain kursinya. Kita masukin 4 kambing sana. Muat nggak? Muat kok ya? Kata Korudi, jangan coba, pasti muat. Bisa Alphard buat kirim 4 kambing? Bisa. Tapi kan Alphard tidak didesain untuk kirim kambing, saudara. Bisa-bisa aja, tapi Alphard tidak didesain untuk kirim kambing. Akibatnya apa? Rusak Alphardnya, saudara. Interiornya ditanduk-tanduk sama kambingnya, gitu ya. Kambingnya pup di mana-mana. Baunya minta ampun, gitu ya. Rusak mobilnya. Kenapa? Digunakan tidak sesuai dengan desainnya. Handphone ini. Siapa punya handphone ya? Kalau meja saudara goyang-goyang, bisa buat ganjil nggak? Bisa. Bisa saudara. Bisa buat bunuh kecoa? Bisa ada kecoa. Oh, wah gitu. Bisa. Tapi bukan peruntukannya saudara. Handphone saudara diciptakan bukan untuk ganjil meja, bukan untuk matiin kecoa. Bisa buat ganjil meja? Bisa, tapi rusak HP-nya. Karena tidak sesuai dengan desainnya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Saudara, handphone saya terlalu mahal untuk ganjil meja. Toyota Alphard terlalu mahal untuk kirim kambing. Saudara dan saya terlalu mahal untuk jadi hamba dosa. Amin. Saudara dan saya terlalu mahal untuk menyerahkan diri dikuasai oleh dosa. Saudara dan saya didesain serupa, segambar dengan Allah. Terlalu mahal kalau engkau menyerah pada dosa. Kita didesain menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk merdeka. Amin. Untuk itulah kita dipanggil untuk bebas. Bebas sebagai hamba Allah. Bebas untuk memenuhi desain kita sebagai yang serupa dan segambar dengan Allah. Kita dipanggil untuk merdeka. Nah, masalahnya setelah kita merdeka, kita mau ngapain? Merdeka nih, ngapain? Oh, kata Pak Gembala kita berdoa dan berjaga-jaga. Betul. Tapi
Tapi apakah kita setelah merdeka cuman berdoa dan berjaga-jaga? Awas, di sana ada dosa. Jangan dekat-dekat. Kayak tadi pagi ya. Tadi pagi di grup tim PW, jangan lewat tol Bonjer. Jangan lewat tol Kebonjeruk. Ada kecelakaan di flyovernya. Jadi semua nggak bisa lewat itu. Nggak bisa lewat tol yang ke Selipi ya. Nggak bisa lewat tol dalam kota. Jadi mesti lewat tol yang lewat keluar tol semua. Jadi macet gak karu-karuan. Dikasih tahu. Ketika saya tahu tadi itu, saya mau masuk tol, saya mikir. Karena waktu saya mau masuk tol, tolnya lancar saudara. Lancar. Masuk gak ya? Masuk gak ya? Saya bilang sama Yohana, yuk masuk apa gak nih? Terserah om katanya. Waduh, ya udah saya belok kiri, saya gak lewat tol. Lewat kiri, lancar saudara. Wah kayaknya udah beres kecelakaannya ya. Dari tim BBN udah beres kecelakaannya. Ternyata pas udah deket-deket mau deket-deket ke arah TAS itu baru kelihatan gak bergerak semua saudara. Gak bergerak semua. Dan saya bisa lewat jalan lain. Saudara, setelah kita merdeka, kita suruh ngapain? Cuma berjaga-jaga aja, berdoa aja. Setelah saya dikasih tahu, Den, macet tol Kebonjeruk. Oh ya udah nggak apa-apa, saya berjaga-jaga. Lewat tetap masuk tol yang sama. Saya jaga-jaga kok dan berdoa. Ya udah mau gimana? Enggak kan? Kita akan aktif. Enggak boleh, ya udah kita belok. Masalah kita belok. Kita baca lagi yuk, Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, belum. Galatia 5 ayat 13. Kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih itu. Setelah saudara bebas merdeka, hal berikutnya apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain. Enggak cuma diam-diam aja. Berjaga-jaga berdoa, betul harus. Tapi jangan terus pasif saudara, enggak ngapa-ngapain. Saudara bayangkan para pejuang kemerdekaan ketika mereka berjuang dan pada 17 Agustus 1945 proklamasi merdeka. Lalu para pejuang bilang, akhirnya kita merdeka juga ya Bray. Udah yuk, duduk yuk, ngopi-ngopi gitu ya. Nggak ngapain, ngopi-ngopi, tidur lagi, capek. Sekian tahun kita berjuang. Enggak dong. Setelah merdeka, justru harus aktif saudara. Membangun bangsa. Kita setelah merdeka, nggak bisa kita lalu diam-diam. Udah merdeka, aman-aman. Yang penting masuk surga. Aman-aman. Saudara, justru karena sudah merdeka, kita harus aktif dalam kebebasan ini. Harus aktif mengisi kemerdekaanmu. Firman Tuhan dengan jelas berkata, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Kita dipanggil untuk merdeka, bukan untuk menjadi pasif, tapi untuk menjadi aktif melayani. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum melayani, ayo masuk ladang pelayanan. Ladang sudah menguning tapi pekerjanya kurang. Saudara dimerdekakan untuk melayani, amin. Kan cuma dikit yang ngomong. Saudara dimerdekakan untuk melayani, amin. Loh Tuhan aja bilang kok, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara harus melayani saudara. Tuhan menebus saudara, membebaskan saudara, memerdekakan saudara. Bukan buat saudara ongkang-ongkang kaki di gereja saudara. Manasin bangku gereja kita, tapi gak ngapa-ngapain. Hanya terima berkat, tapi gak mau memberkati. Hanya mau dilayani, tapi gak mau melayani. Harus aktif melayani sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Nanti pulang, salam nama Pak Gembala di depan bilang, Pak Gembala saya mau melayani. Apa yang saya bisa bantu Pak? Wah, gitu dong. Amin. Haleluya. Saudara, nanti bakal ada banyak bidang pelayanan yang baru di tempat kita ini. Kita percaya GBO akan makin membesar. Amin. GBO akan dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Akan banyak bidang pelayanan saudara. Saudara nggak lihat pelayannya ini aja nih. Ayo dong,
Kalau nanti gedung sebelah udah jadi, saudara, pasti ada bidang pelayanan baru. Mungkin. Saya ngebayang-bayangin. Pasti ada namanya bidang pelayanan penjaga lift. Kita pakai lift nanti, saudara. Kenapa perlu pelayanan penjaga lift? Supaya mencegah orang-orang tidak berdesak-desakan. Liftnya maksimal 8, diisi 15. Gak ada yang jaga soalnya, ya kan? Atau mencegah supaya gak rebutan. Aku dulu. Wah, supaya tetap tertib gitu ya. Menjaga juga supaya gak ada bocil-bocil kecil, bocah kecil mainan lift. Naik, turun, naik. Dijaga tuh, gak boleh gitu ya. Dijaga oleh penjaga liftnya. Bidang baru ini. Kalau anak-anak kecil pada main lift, ya kan maruk, saudara, anak kecil ke maruk biasa lah ya. Baru punya lift. Tapi kan yang boncos listriknya, saudara. Sekali naik itu berapa puluh ribu tuh. Sekali turun naiknya liftnya kan mahal itu listriknya. Ada pelayanan bidang penjaga lift. Saudara. Atau mungkin nanti kalau kita makin banyak jemaatnya, mobil-mobil nggak muat, ada pelayanan valet. Saudara. Weh. Boleh tuh, saya boleh tuh jadi valet. Perlu, saudara. Jadi saudara nggak perlu repot-repot parkir di mana, turun, diparkirin sama petugas valet kita. Akan ada banyak bidang pelayanan, saudara. Ayo, saudara. Saudara merdeka, dia merdekakan, dipanggil untuk merdeka. Untuk melayani sesama, saling melayani. Amin. Tapi tadi ayat tadi tidak bicara hanya sekedar melayani saja. Kata-kata layanilah seorang akan yang lain ditambahin belakangnya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, harus ada kasih dalam melayani. Amin. Melayani tanpa kasih sama dengan terpaksa. Dipaksa melayani. Gak ada kasihnya. Melayani tanpa kasih sama dengan ada maksud tertentu. Oh, melayani karena naksir sama WL-nya. Oh, melayani karena naksir sama singernya. Ada maksud tertentu. Oh, melayani karena mau dapat imbalan. Mau dapat macam-macam lah untuk kepentingan diri sendiri. Melayani harus dengan kasih. Dan jika engkau melayani tanpa kasih, maka pelayananmu gak akan lama, saudara. Percayalah akan berhenti dengan sendirinya. Karena engkau akan capek sendiri, tidak mendapatkan apa yang engkau cari. Tapi jika engkau melayani dengan kasih, maka pelayananmu pasti akan bertumbuh. Pelayananmu akan makin lama makin besar. Karena Tuhan yang membuat pertumbuhan itu. Saya undang Pak Musik maju ke depan. Mari kita mau melayani dengan kasih. Supaya pelayanan kita makin lama makin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, Allah telah memanggil kita untuk merdeka. Dan tadi kita tahu bahwa panggilan merdeka ini mahal harganya. Karena Allah sendiri yang membayar harganya. Allah berinkarnasi menjadi sama seperti kita. Jadi manusia yang terbatas. Allah meninggalkan segala atribut kealahannya. Jadi hamba seperti kita. Dan bahkan Allah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Kemerdekaan kita itu mahal harganya. Diri kita, diri saudara, diri saya itu mahal harganya. Bilang sama sebelahmu, dirimu berharga. Bilang lagi, dirimu mahal. Jangan jadi hamba dosa. Jangan pergunakan kebebasanmu untuk hidup dalam dosa. Engkau didesain bukan untuk itu. Dan mari kita semua aktif mengisi kemerdekaan kita dengan melayani satu sama lain dalam kasih. Amin.